Dan raja. Kaisarnya. Kaisarnya. Pak Gil juga Pernah Aku juga. pernah lihat. Berusaha untuk memikirkan resikonya apa, plus minusnya bagaimana, terus kalau kita melakukan hal yang ini, efek ke belakangnya seperti apa. Akhirnya episode selanjutnya. Nah, dan kali ini ya saya benar-benar merasa bersyukur ya. Hari ini saya ditemani teman-teman yang expert, menurutku expert sih, karena seharusnya udah sekian lama ya di bidang penginjilan. Dari dulu namanya bidang penginjilan ya Pak Yohanes? Bidang penginjilan. Iya. Bidang penginjilan. Nah, mungkin yang di rumah nonton ya, jadi di rumah nonton hari ini tamunya istimewa. Jadi dari bidang penginjilan ya. Dan kenapa? Karena pertama gini, kenapa kemudian next episode? Karena kemarin itu kita ngomongin tentang pemuritan. Ya kemarin itu tentang pemuritan dan dengan penginjilan itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi seharusnya ini satu kesatuan dan karena itu kita ngomongin tentang penginjilan. Bertepatan juga kita baru menyelesaikan bulan Mei, bulan misi. Ya, jadi kalau kenapa pilih kontennya penginjilan ya, karena barusan bulan misi dan kemudian kita pikir ya udahlah kita ngomongin tentang penginjilan. Nah, mungkin saya kenalin dulu ya, walaupun sebenarnya udah ya ini ya jemaat lama ya jemaat ya Pak Yohanes ya, Bu Charlene. Nah kalau Pak Yohanes sama Bu Charlene ini saya dari sejak saya gabung dengan gereja itu sudah aktif banget di penginjilan. Ya, itu saya ingat tahun 2013 ya Bu Charlene ya. Ini kita pergi makan ayam goreng Pak. Yang ke Pontianak itu loh, yang ke Pontianak saya, Bu Charlene, kemudian Pak Kris, Pak Julius. Kita ke Pontianak itu kan maksudnya benar-benar tuh gereja tuh giat sekali tuh dengan penginjilan gitu ya. Dan sejak saat itu sampai sekarang tuh kuat. Nah cuma, ya kan Pak Yohanes, Bu Charlene udah lama nih. Yang saya agak surprise sebenarnya Pak Dwi. Jujur loh Kita juga kaget sih Pak. Tapi bener loh Pak, sejak saya gabung, setahu saya Pak Dwi nggak pernah di penginjilan. Iya, belum pernah. Dan selama jadi majelis belum pernah. Belum pernah. Jadi memang kok bisa ini Pi? ya baru di periode ini ya. Ini saya masuk periode kedua. Jadi periode pertama tahun 2022 itu tiba-tiba Pendeta Binsar itu menghubungi saya untuk mau atau tidak untuk menjadi majelis. Ya. Dan secara spesifik dia minta saya untuk jadi majelis bidang penginjilan. Nah, saya cukup surprise juga. Saya bukan penginjilan ya. Kirain cuma kita yang surprise. Saya sendiri cuman ya saya langsung berbicara, kelihatannya saya perlu mempergumulkan Pak. Gitu. Nah, saya perlu mempergumulkan karena memang sebelum ini saya sendiri ada di bidang di Sekolah Kalam Kudus. Ya. Jadi 2017 sampai 2022 itu di pusat kan waktu itu Pak? Ya, saya sebagai pengurus YKKI Pusat. Saya berpikir mungkin ini jalan Tuhan juga ya. Maksudnya sekolah itu kan adalah ladang misi dari gereja. Lah, waktu saya kembali untuk melayani di gereja, ditaruhlah saya di penginjilan, itu bidang misi juga. Nah, menyambut itu saya kemudian oke Pak Binsar, saya mau jadi majelis untuk bidang penginjilan. Nah, ceritanya kira-kira seperti itulah anunya. Ya surprise sih. Pak Yohanes aja surprise. Kenapa Pak surprise Pak? Ya soalnya biasanya kan kalau Pak Dwi dikasih tanggung jawab untuk jadi kemajelisan kan, itu pasti yang strategis. Nah memang ada tanda kutip ya, di sini bidang penginjilan itu kurang strategis, kurang mencolok begitu loh. Padahal kami yang ada dalam bidang penginjilan itu ngerasa harusnya ujung tombak gereja itu memang adalah penginjilan. Setuju. Gitu. Setuju. Jadi kami sangat surprise dan sebenarnya kami sangat welcome banget ketika Pak Dwi bisa menjadi majelis bidang penginjilan.
dan terpilih itu. Saya sendiri sebenarnya berpikir kira-kira seperti apa nanti bidang penginjilan ini kan? Ya. Maksudnya Pak Dwi dari dulu Iya, taunya nggak bisa diem. Karena dia strategi. Benar. Kiranya kestrategikannya itu dibawa ke bidang Iya sih penginjilan. benar. Dan ternyata selama udah jalan periode kedua ini Pak ya. Sudah jalan bareng. Dan ternyata bidang penginjilan tuh banyak hal yang benar-benar tuh Terobosan-terobosan ya baru sih. terobosan-terobosan yang dilakukan gitu ya. Nanti kita akan ngomongin. Jadi malam hari ini kita akan ngomongin tentang apa aja nih selama ini setidaknya yang sudah kemudian dikerjakan oleh bidang penginjilan. Wah, surprise sekali ya. Jadi hari ini ada Pak Yohanes, ada Bu Charlene, ada Pak Dwi. Oke. Nah, saya mau mulai bidang penginjilan dengan yang masih terus ini saya jujur saya pribadi ya, saya kagum. Saya benar-benar tuh masih wow, seru yaitu Imlek tahun ini. Itu karena Pasarnya. jualan apa Pak? Oh, ya salah satu sih karena itu sih. Ya. Ya, apa sate ya, sate kobil ya, asik. Jadi- Makasih ya Pak Dwi ya. Jadi memang Imlek itu sebetulnya saya di penginjilan sering membantu sih. Kalau dari dulu ada penginjilan itu ada drama, Acara-acara Selalu terlibat. Selalu terlibat sih. mesti panggil wah saya jadikan raja. Kaisarnya. Kaisarnya. Panggil juga pernah. Aku juga. pernah lihat. Kayaknya waktu saya di Pontianak terus jadi ya. Iya. Saya cuma lihat fotonya doang. Yang saya ingat tuh Bu Charlene tuh jadi apa gitu loh yang. Yang nggak jelas wujudnya. Oke. Jadi penekawannya Ya. versi congkok. Nah, Wayang. iya. Nah tahun ini basar Pak. Bazar. Yang jadi banyak cerita itu basarnya. Bener-bener tuh kita bikin kayak ada Chinatown-nya gitu loh di gereja gitu loh. Itu tuh dan jujur saya sangat terkesan karena waktu kita kan ibadah kan di atas tuh, terus turun. Pas lihat orang, wah rame sekali. Seru ya. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Atmosfernya kita dapat sih, Benar-benar. Pak, waktu itu. Ada. Sebetulnya Gimana Pak? kita ya cukup surprise juga membuat acara itu. Jadi gini, di tahun-tahun sebelum kita sebelum tahun ini, ya Imlek itu selalu hari Rabu. Iya, pakai Ya. jamnya temu Oh iya doa itu biasanya. juga bener. Doa. Itu juga tuh selalu hari Rabu pas Selalu temu doa. Rabu. Baru kali ini bener ya. Ya, Iya. Sepanjang sejarahnya gereja Iya. baru Imlek kali ini hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Oh, iya Jadi bener nih. kita waktu itu sedang mempersiapkan ya tahun lalu ya, mulai akhir tahun lalu itu kita mulai mau buat apa nih. Kemudian waktu kita baru brainstorming muncullah kata basar. Kita membuat basar. Waduh, kalau basar hari Rabu gimana ya? Gitu loh. Oke, basar kita tampung ya, tapi dengan catatan kalau majelis mengizinkan hari Minggu. Makanya kemarin tuh langsung di rapat majelis Ya. tahun itu kita mengusulkan bagaimana kalau dibuat hari Minggu. Ya. Dan kita minta satu ibadah saja, Ya. jangan terpecah-pecah. Ya. Waktu itu kita khawatir sekali sih, banyak yang kita khawatirkan ya. Maksudnya bagaimana ngatur orang sebanyak itu langsung tumplek-plek jadi satu di ibadah itu. Ya benar-benar. Ya parkirnya bagaimana ya, kita tidak membayangkan apa yang akan terjadi dengan parkir, pasti kacau sekali. Ya. Karena kita kehilangan satu lantai untuk parkir kan. Iya. Karena Oh dipakai iya buat benar. bazar. Karena kan lantai itu dipakai Dipakai untuk basar. buat basar kan. Iya. Itu kira-kira bisa menampung biasanya 50 Oh iya mobil. benar saya. Iya. Ya oke. Lah, 50 mobil kita kosongkan, kita Parkir di pakai luar. untuk jadi apa? Area. Area untuk basar dan permainan. Jadi ada makanan, ada jual makanan dan ada Games ya. games. Iya, gitu. iya. Nah, sebetulnya ya games itu muncul belakangan. Ketika itu kita menawarkan ke anak-anak pemuda Dan remaja, remaja. disambut. Disambut. Jadi Mereka tapi itu sangat bagus sekali. Jadi orang tuanya makan, Anaknya main. anaknya main. Jadi tidak rewel, Memecah keramaian. tidak minta pulang. Jadi akhirnya ya cukup surprise sih. Nah, kemudian ada juga baru tahun ini juga semua majelis pakai jipau. Ya pakai baju. Pakai baju hangcuang. gitu. Apa namanya? Iya. Walaupun agak Agak ini. kacau, tapi it happen. agak Tapi ada satu Pak, waktu kita ngomongin itu loh, saya udah menanti-nantikan loh. Ada yang mau pakai bener-bener
Ada teman majelis kan yang sampai ngomong mau pakai Sun Gokong gitu. Saya udah menantikan. Bener nggak ya? Wah ternyata nggak ada ya. Wah, saya berharap benar-benar terjadi tuh Pak. Itu tiponya aja baru H-1 jadi Pak. Ya. Lah H+1 punya saya sudah robek belakangnya. Jadi kelihatan gegernya. Tapi saya lihat kalau ada beberapa jemaat tuh yang pakai benar-benar dia pakai baju tradisional tuh benar-benar tuh keren banget loh. Saya sampai foto, waduh nggak pernah saya lihat nih maksudnya lihat langsung gitu loh. Kita sih antusias banget ketika kita mempersiapkan untuk acara Imlek itu banyak sekali ide-ide yang bermunculan kan Pak. Dan ide-ide ini karena pertama kali kita akan lakukan di gereja, jadi kita tuh berusaha untuk memikirkan resikonya apa, plus minusnya bagaimana, terus kalau kita melakukan hal yang ini efek ke belakangnya seperti apa, bagaimana mempersiapkannya. Nah ini nih benar-benar malah kita semangat rapat nih dibanding kalau yang dulu-dulu paling Imlek ya udah kebaktian aja, lagunya cuma 2, yang penting ada penerjemahnya, lagunya tentang Imlek udah beres gitu. Jadi rapatnya biasa kalau tahun-tahun sebelumnya mengadakan persiapan itu sangat singkat. Cukup bahkan latihan untuk ibadahnya aja gladi kotor gali bersih udah gitu aja. Tapi ini kami tahun ini benar-benar mempersiapkan dengan baik. Dan ada kerjasama dengan sekolah. Ada kerjasama dengan tim-tim yang lain begitu. Banyak yang terlibat. Iya. Dan satu lagi pasti banyak yang dapat cuan ya. Sate. Itu sebetulnya termasuk kita agak khawatir. Artinya di hari dimana kita beribadah banyak yang diberkati. Iya. Kita dapatnya di situlah. Iya. Kita senang sih. Kita senang. Semua feedbacknya positif. Kita mengupayakan supaya jangan arus jemaat atau orang selesai ibadah tuh langsung pergi atau langsung pulang. Itu doang. Asal mereka stay, ngobrol, makan. Benar, rame sekali dan yang pasti riuh banget. Satai kohbil gitu ya. Mana nih anak-anakku nih. Wah. Ya kan? Remaja nih dapat kesempatan. Sampai ada yang udah nanya-nanya katanya. Kalau boleh setahun ada lagi ya Pak? Ya, mintanya juga, setahun 2 kali. Hitung-hitung belajar berwirausaha ya untuk anak-anak kita. Iya lah. Ada lagi nggak cerita-cerita yang kita nggak tahu nih di balik Imlek nih Pak? Waktu kita mempersiapkan tentang ini ya, tinan-tinan makanan itu. Oh iya. Tinan-tinan makanan itu kita awalnya juga bingung ya, kita mau cari berapa tinan. Ya waktu itu kita batasi 10. Iya. Tapi ternyata yang daftar itu ada 16 tinan. Iya. 16 apa 18 ya saya lupa ya. Nah, kalau yang tinan sebagian akan kita buang, ya atas dasar apa kita juga bingung. Ya akhirnya kita Terima putuskan, semua. kita terima semua. Nah, setelah terima semua pun saya berpikir kalau semua kita terima nanti dapatnya dikit-dikit, apakah mereka enggak kapok? Ya, ternyata walaupun jemaat kita itu mendapatkan kupon ya Untuk dibelanjakan. 25.000 ya kelihatannya satu orang ya waktu itu. Ingat. Tapi ternyata selain kupon itu mereka juga keluar lagi untuk berbelanja. Jadi akhirnya masing-masing saya waktu penukaran kupon itu kita bisa melihat cukup worth it lah, mereka cukup seneng lah. Termasuk Pak Dwi sendiri kan? Oh iya. Aku ngelihat kok wah sudah diborong nih. Waduh. Satenya. Ya, itu ada makanan yang sangat spesial ya, soto nasi babi. Itu edisi terbatas. Waduh. Hanya tersedia 80 Buku kotak. Dan dia mungkin nggak mungkin waktu itu saya dengarnya dia nggak yakin kan ini bisa. Betul. Soalnya kita Dia semua cuma juga menyediakan kurang 80 ya. gitu. Lah saya aja butuh 5 loh ini. Waduh. Jadi terpaksa saya beli dulu. Ternyata belum waktunya mereka sudah kehabisan. Iya. Nah itu juga ada karena kita behind the scene ya Pak ya. Jadi kita kan waktu kumpulin tenan itu kita minta mereka bawa sampel. Oh iya saya kan ngikut Kan, waktu itu. jadi kita nyobain, kita sudah ada bayangan nih, mana yang mau diserbu dulu nih, war tiket dulu nih. Udah sempat kasih kasak kusuk ya. Itu enaknya jadi panitia itu sih. Kejar yang ini, kejar yang ini. Gitu. Kira-kira tahun depan ada lagi nggak Pak? Kira-kira ya kan belum tahu. Nanti kan ada raker dan sebagainya. Ya kalau majelis mendukung ya kita kita akan Gasken. ya, saya kira dengan animo yang seperti itu kemungkinan besar kita akan buat yang lebih Yang pasti lebih meriah lagi. teratur lah. remaja mendukung. Cari cuan, Seneng loh, maksudnya kita cukup seneng karena Iya. berarti jiwa wira swastanya mereka kan Iya, betul. Mau
mau terlibat. Kayaknya paling ribut ya waktu itu ya. Iya. Dan menjajakannya itu benar-benar. Iya benar. Totalitas Totalitas itu loh. Oke. Nah, ya bersyukur ya. Jadi Imlek berjalan dengan baik dan kemudian masuk bulan misi, ya. Bulan dimana dan sejujurnya, jadi saya kalau dari saya pribadi waktu itu kita di hamba Tuhan sendiri sempat berpikir ini perlu ada atau enggak waktu itu kan bulan misi karena kan ini berjalan tiap tahun. Tapi akhirnya kemudian kita ngadain dan kita sepakat ini bulan misi adalah bulan sebenarnya nggak bisa kemudian tadi kan Pak Yohanes sudah ngomong ya ini ujung tombaknya gereja kita nggak bisa kemudian gimana kita mengatakan udah nggak ada. Saya pikir dan sungguh bersyukur tahun ini tetap ada dan saya pikir harusnya tiap tahun bulan misi itu tetap selalu harus ada. Nah khusus untuk tahun ini ya ada cerita nggak maksudnya dari apa yang direncanakan, apa yang sudah dilakukan, kira-kira sesuai harapan nggak untuk bulan misi yang sudah lewat ini? Kami setiap bulan misi itu selalu diingatkan sih Pak, kan karena gereja ini juga memberikan tanggung jawab pada kita bidang penginjilan untuk bermisi. Jadi kita menggunakan dana dari jemaat atau kas misi kita untuk mendukung beberapa pos pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja. Nah, setiap tahun itu kami ya mereview kembali ketika mulai persiapan masuk ke bulan misi, kami mereview kembali dari setiap pelayanan-pelayanan yang kita dukung begitu. Sehingga dengan begitu kita bisa mengerti sampai sejauh mana bantuan kami ini berdampak. Ya, gitu. ya. Nah, ini sangat membantu dan memang kami juga dorong dari tempat-tempat pelayanan misi yang kami dukung itu untuk sharing ke jemaat dan kan kemarin bulan misi kita sudah dengarkan sharing dari Nurisa juga ya, salah satu yang melayani di suku-suku yang belum terima atau terjangkau oleh Injil begitu. Nah, itu tuh sesuatu yang menguatkan iman kami terutama dan kami harap dari sharing-sharing itu juga dari setiap laporan misi yang selalu kita lakukan di bulan misi pada khususnya itu bisa mendorong jemaat untuk ternyata gereja ini bermisi dengan baik, gereja ini melakukan pelayanan-pelayanan yang di luar skup gereja juga gitu loh dan banyak orang yang terberkati dari pelayanan itu. Banyak orang yang terberkati dan mereka kemudian mau ambil bagian ya, ikut mendukung. Mungkin bukan mereka yang langsung kan tapi ya, betul. Saya lihat beberapa tuh kasih persembahan untuk gereja, untuk misi. Betul. Nah, mungkin Charlene bisa cerita itu karena dia yang langsung punya pengalaman dengan jemaat. Iya, ada waktu itu pas ada salah satu jemaat yang share, dia bilang dia baru dapat berkat. Dia punya tempat yang dikontrakan, terus kontrakannya itu belum mau selesai, tapi orang yang mengontrak tuh memperpanjang kontrak. Jadi istilahnya dia tiba-tiba bisa dapat biaya kontrak yang seharusnya belum saatnya. Betul. Di situ dia sangat bersyukur. Terus kan dia tanya, apa ya pelayanan gereja yang bisa dibantu? Terusnya karena ini juga lagi bulan misi kan, ya pasti saya terus bilang banyak pelayanan gereja yang bisa dibantu. Khususnya kita tuh punya pos pelayanan yang tadi Pak Abel di awal ngomong kan, kita punya Kalam Kudus Pontianak, kita dukung juga Kalam Kudus Bali. Dua tempat ini di mana sebenarnya adalah kerinduan kita bermisi di sana. Karena Pontianak adalah satu kota yang bukan mayoritas orang Kristen. Bukan sedikit sekali orang yang benar-benar Kristen, percaya, dan lebih banyak basic daripada masyarakatnya adalah orang yang gitu. Sedangkan Bali juga adalah suatu daerah yang bukan mayoritas beragama Kristen, malah lebih banyak. Maka dua kota itulah menjadi dua ladang misi pos pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Oke. Ya, jadi bulan misi itu memang selalu diisi oleh sharing-sharing dari lembaga-lembaga yang selama ini kami support gereja support. Jadi di tahun ini kita ada support Yayasan Anak Bangsa Berbagi selalu. Kemudian ada Perkantas, ya ada juga sebetulnya kita ada satu orang yang kita dukung ya di Bandung, cuman tahun ini memang terakhir karena dia akan sekolah lagi ke Korea, ya sehingga kita ini ya sedang mencari siapa lagi nih yang akan kita dukung. Kemudian ada
tiba-tiba ada permintaan masuk dari pos PI dari Gunung Kidul. Pos PI Gunung Kidul itu sebetulnya bukan pos PI di bawah itu masih pos PI? Itu pos PI. Di bawah Kalam Kudus Jogja. Sebenarnya. Ya. Tapi mereka akan mengadakan pemasangan AC. Nah, kebetulan ya kita cukup, terutama saya ada barang yang bisa dipersembahkan untuk mereka, jadi kita ada kirim juga ke sana. Kemudian ada satu gereja kecil juga di daerah Kartasura yang di gembalanya adalah jadi suaminya seorang guru agama di SD Kalam Kudus Solo. Nah, itu kita juga, jadi gereja dengan rumah penduduk itu betul-betul nempel satu dinding gitu. Nah, kalau sini nyanyi, suara ini masuk sampai ke sini. Nah, makanya mereka akan membuat satu tembok. Ya, kita beri sumbangan juga untuk tembok ini, bahan dan ada sedikit uang dari kita untuk kita persembahkan. Gitu. Ya, itu kira-kira yang kita lakukan. Nah, ada satu yang menarik yaitu pada waktu Cengbeng. Ya, itu maksudnya gini, setahu saya ini pertama kali juga ya ada edukasi kepada jemaat tentang Cengbeng dari sudut pandang kita sebagai orang percaya gitu. Itu kok bisa muncul ide itu? Jadi memang kita sejak awal, saya sejak awal menjadi majelis itu berpikir gini ya, maksudnya gereja Kalam Kudus itu akarnya apa sih? Gereja Kalam Kudus itu akarnya kan memang pertama kali dibentuk itu untuk komunitas Tionghoa. Nah, karena dibentuk untuk komunitas Tionghoa, makin kesini kenapa kita itu tidak ngasih ciri khas dari Kalam Kudus Solo ini? Ya sudah, kita ciri khaskan aja bahwa gereja ini adalah gereja yang masih komunitas Tionghoanya itu masih kental gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga semacam Imlek ya. Imlek itu di acara Imlek itu kita kasih jadi filosofi apa yang dipegang oleh komunitas Tionghoa, tapi kita isi dengan terang firman Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ada satu lagi nih, Cengbeng. Ya, karena Cengbeng ini titik kritis sebetulnya. Kadang-kadang anak-anak yang sudah menjadi Kristen disuruh Cengbeng itu mereka menolak. Jadi itu bukan menolak karena kebanyakan kalau yang Pak Dwi tahu karena gini, memang Cengbeng itu kita sembahyang sama orang mati kalau menurut tradisi kita itu kan seperti itu. Ya. Tapi apakah kita sebagai orang Kristen itu meninggalkan itu sama sekali sehingga kita itu tidak perlu merawat kuburnya orang yang ancestor kita lah, nenek moyang kita. Lah, itu kita kasih semacam pemahaman yang baru bahwa kita Cengbeng itu tidak apa-apa kalau sekedar mengunjungi dan membersihkan makam. Gitu loh. Lah, di situ kita waktu itu daripada kita cuman datang dan membersihkan makam masing-masing, kita sekalian ada bakti sosial untuk menjaga makam itu. Jadi penjaga makam itu kan juga hidup dari situ. Dari situ. Jadi kita kasih. Tapi itu menarik itu karena ya menurut saya sih sendiri belum pernah melihat ya ada maksudnya benar-benar tuh yang secara ya di YouTube begitu atau di gereja mungkin yang benar-benar tuh secara diinformasikan karena kan kita sampai di edukasinya kan di dalam sampai kita buat gitu loh. Satu nah, itu tuh menarik. Kita enggak mau anak-anak muda ini setelah jadi Kristen kemudian mereka bilang kita enggak usah ke kuburan lagi. Nah, itu orang tua kita itu bisa merasa agak kurang happy gitu loh. Nah, kita tetap hadir tapi tujuannya berbeda. Oke. Nah, satu lagi. Itu kemarin tuh ada evangelism explosion. Itu tuh saya familiar banget tuh dan saya sudah menanti-nantikan itu sebenarnya. Ini next stepnya apa ini? Next stepnya apa ini?
dari bidang penginjilan nih setelah itu? Ya, penginjil kalau saya bisa menghayati ya, maksudnya setelah saya mengikuti kemarin insight dari EE itu, ya kita ini diingatkan loh, amanat agung Kristus itu, ya jadikan semua bangsa muridku itu bukan himbauan, Ya. tapi itu perintah. Ya, karena perintah ya berarti mengikat semua orang percaya ya harus melakukan. Nah, cuman tentu saja waktu kemarin dibilang ya bahwa kita ini mungkin tidak tahu caranya. Ya, EE itu adalah satu metode yang menggampangkan. Ya, itu saya tertarik sekali karena oh iya ya, kita bagaimana menyampaikan Injil kalau kita sendiri itu belum punya roadmap yang jelas gitu loh. Nah, oleh sebab itu next, maksudnya di bulan-bulan yang akan datang ini kita mau bentuk satu kelompok ya, maksudnya orang-orang inti di penginjilan ini kita mau berangkat ke sana, kita belajar Ke sana tuh kemana? ke Malang. Jadi pusatnya EE. Oh iya. Ya, pusatnya EE kita mau belajar di sana 4 hari 3 malam. Nah, kemudian Ini sekalian promosi ini Pak ya. Iya. Yuk siapa yang mau ya, ikut nih? saya sih berharap tidak Lebih hanya banyak. kami ya, Lebih ada banyak lagi. banyak orang yang mau ikut karena ini harusnya jadi satu kegerakan, gitu loh. Jadi tidak bisa hanya bidang penginjilan atau hanya hamba Tuhannya doang atau majelisnya doang. Nah, tapi jadi satu kegerakan, nah itu akan betul-betul meledak. Itu sudah ada yang mau daftar itu Pak. Oh, ya. Udah ada yang mau daftar tuh di sebelah sana tuh kayaknya. Itu bisa kita enaknya ya kalau EE ini tidak dipungut biaya. Hah? Ya, tidak dipungut biaya ya, maksudnya di sananya. Ya, selama di sananya itu. Selama di sananya 4 hari 3 malam itu free. Ya, cuman kita biaya aja dari Solo ke Malangnya itu, tapi itu kan bisa diatur lah. Oh, gitu. Kita bisa Iya, fasilitasi. Gitu. Jadi rencananya kurang lebih 20 orang rencananya. Rencananya 20 orang kita berangkat. Ya, jadi kalau EE di sana itu selain kita dikasih ilmunya, caranya, kita ini nanti dilepas untuk benar-benar mempraktekkan. Ya. Lah, sehingga kita ini lebih mendarat lah istilahnya seperti itu. Dan nanti setelah itu mereka pulang ke sini. Kita akan jadi Harus. nanti di pemuritan itu kita semua mengobarkan semangat penginjilan ini untuk menginjil ini. Terkobarkan kayaknya karena ada obor Pak yang kemarin. Ya. Obor dari Asia. Iya. Itu juga ya. By the way itu saya maksudnya gini loh. Ada beberapa hal ya yang di bulan misi ini bagi saya tuh surprise gitu loh. Itu karena itu saya yakin gak ada dalam rencana kan. Nggak ada Tiba-tiba dalam saja. rencana. Tapi itu bikin closure yang sangat Iya loh. sangat membara. Bener-bener loh. Oke. Terus sebelum ke sana saya mau nanya dulu, itu yang Cengbeng itu memang selalu di bulan Mei? Oh bukan, Enggak. Cengbeng itu sebetulnya bulan April. Ya, 5 April. Heeh. Jadi kita memang kalau bulan misi memang di bulan Mei. Mei. Cuman ini kita April itu Oke. kita Oke. Jadi dari April ini nih sudah ada nih kayaknya udah ada gerakan-gerakan nih dari bidang penginjilan nih. kita hampir Gitu loh. setiap Kita sepanjang bulan tahun ada Pak ada Panjang Pak. tahun Pak. Iya juga benar juga deh. Terus kemudian kayaknya bulan misi itu ditutup Iya. Pisan. Yang tahun ini benar-benar spesial sih. dan sorry, tolong diralat kalau saya salah ya. Maksudnya kemarin juga ibadah kita itu yang ibadah kenaikan. Ya. Itu pas di minggu Kamis terakhir itu Iya, biasanya memang Setiap tahun memang bulan begitu. Tahun. misi karena puncaknya di ibadah di ibadah kenaikan. itu ya. Lalu kemudian datang ini yang Obor itu tadi. Obor dari Asia itu. obor dari Asia nih. Ya. Itu gimana itu Pak? Itu nggak diduga sih. Itu tidak diduga. Jadi memang ada dari Obor Asia awal. apa mungkin belum ini tahu yang ini, nonton iya. ini belum tahu nih maksudnya obor Asia itu seperti apa nih, ini kok tiba-tiba obor Asia banyak yang nggak tahu mungkin. Obor Asia itu adalah sebuah buku yang dikarang oleh pendeta Dr. John Sung. Nah, siapa John Sung? Ya, John Sung ini adalah
anak pendeta, ya anak pendeta yang sangat pandai, sehingga pada saat itu dia ini menjadi satu utusan dari desanya di Fujian itu untuk sekolah di Amerika. Ya ambilnya tidak main-main loh, teknik kimia. Jadi ini orang sangat pandai. Tapi di dalam hatinya itu selalu ada kobaran semangat untuk menginjil. Gitu. Lah sampai satu titik dia merasa bahwa kita ini harus bertobat. Ya kita harus bertobat dan harus mempertobatkan orang. Ya sampai dia dikira gila sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di Amerika. Karena setiap orang semua di Amerika. Di Amerika. Gitu loh. Ya. Tapi setelah dia masuk rumah sakit juga dan keluar, dia dapat panggilan untuk benar-benar full time menjadi penginjil. Ya, kalau saya baca di satu buku itu, dia pulang dari Amerika ke China, begitu sampai di pelabuhan di Shanghai kalau tidak salah ya, dia sebelum turun kapal, itu ijazahnya teknik kimia itu dibuang ke laut. Jadi dia balik 100% dia menginjil. Padahal dia ini harapan dari keluarga itu untuk istilahnya setelah pinter ya kamu cari duit yang banyak gitu. Tapi dia malah mempersembahkan dirinya full untuk itu. Nah kemarin itu tiba-tiba cucu dari pendeta Dr. Johnson itu datang ke Indonesia dan salah satu gereja yang dikunjungi itu adalah Kalam Kudus Solo. Kita yang dikunjungi. Notifnya itu pas di 28 April Pak, saya tadi barusan cek. Kami diberitahu itu di 28 April bahwa 30 Mei akan datang ini satu rombongan ini, dan kami melihat, ini bulan Mei pas banget ya. Pas banget sama bulan misi. Dan di akhir lagi bulan misi. Ya. Meskipun secara sejarah tidak terkait langsung dengan lahirnya Kalam Kudus, tetapi dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Solo ini punya ikatan yang sangat erat ternyata Pak. Dan kami waktu kita kemarin yang waktu rombongan itu hadir menceritakan latar belakang mereka, cerita versi mereka, dan kita bisa mengunjungi dari benar-benar gereja yang dilayani oleh Pendeta Jonsung, GKJ Margoyudan, GKI Sangkrah. Kami jadi menemukan benang merahnya itu. Dan sharing dari Pak Jimmy yang menegaskan ya. Jadi sebagian dari itu kemarin saya juga ikut dengar. Saya bilang wah, amazing loh. Iya betul. Ya, jadi sebagian dari jemaat tanda kutip mula-mula di KKK Solo itu adalah buah dari pelayanan Pendeta Johnson, KKR-nya. Betul sekali. Karena beliau pernah datang ke Solo dan juga ada ke beberapa kota Indonesia tahun 1939, 34 dan 39. Ya, jadi dia memulai pelayanan di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara itu mulai 1935. Tapi kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar 1939 ya, dari Semarang. Kemudian sampai ke Surabaya. Oke, wah. Mantap lah. Sip. Oke ya. Nah, kita sudah lewati bulan misi. Ya, ini Juni, Juli, ya, ini sudah next. Ini apa nih dari bidang penginjilan nih? Ada proyek apa lagi yang cukup besar? Saya tahu tadi kan udah ngomongin nih, tiap tahun sepanjang tahun nih bidang penginjilan ini nggak berhenti nih ya. Dan karena itu mungkin jadi dukungan ya dari jemaat ya untuk mendukung bidang penginjilan dalam pekerjaan banyak nih yang kerja. Tapi untuk nextnya setidaknya ada satu proyek besar mungkin ya? Ada. Mungkin awal Oktober Pak. Awal Oktober. Jadi karena tadi yang Ko Dwi bilang kita pengen bikin sebuah signature dari gereja Kristen Kalam Kudus Solo, komunitas Tionghoanya. Nah ada hal yang menarik juga dari kebudayaan Tionghoa yang biasanya dirayakan sebagai tanda akhir dari musim gugur gitu. Jadi itu namanya Mid Autumn Festival. Jadi kita biasanya taunya makan kue bulan. Atau orang itu kan tahun lalu kan September ya. Ini mundur ya. Biasanya bergerak sih. Sesuai sama kayak Imlek gitu kan? Kayak Imlek. Nggak pernah di tanggal yang sama kan? Oke. Jadi kita akan adakan lagi tahun ini Mooncake Festivalnya, yaitu festival makan kue bulan. Saya ingat ya. Tahun lalu apa Pak? Tahun lalu ya,
Dan yang jujur ya memang yang berkesan satunya memang pas lihat bulannya itu ya. Betul-betul bulat. Bener-bener tuh terang banget. Ya, Bukan cuma soal bulatnya tapi terang banget. Terang. Dan besar ya Pak ya? Besar. Terang banget loh. Yes. Dan setelah kita akan mengadakan itu kita baru tahu kalau penanggalan, kalau kita Imlek itu kan 1 tahun baru kan. Ya. Nah kalau Chongjuchie itu pas di tengah-tengah tahun. Oh. Jadi dari Tengah-tengah tahun hitungan kalender. Iya, bulannya. Chinese. Oke. Nah itu pas di tengah-tengah tahun dan itu selalu bulan purnama. Oke. Ya memang Gitu. harusnya merayakan bulan purnama. Kita memang merayakan bulan purnama di bawah sinar bulan. Kemudian kita berkumpul dengan keluarga. Iya. Mudah-mudahan sama seperti tahun lalu ya, nggak hujan ya. Iya itu sih. Harusnya. Harusnya enggak sih Pak. biasanya gitu ya. Harapannya. Pas waktu itu tuh nggak hujan. Ada maksudnya biasanya. Ya semoga Tuhan mengizinkan kita juga bisa menikmati Menikmati bulan bulannya. itu ya. Benar-benar lihat bulan yang bulat dan terang. Iya, terus bersekutu bersama. Nanti ditunggu lagi nih teman-teman ya. Maksudnya kan kalau tahun lalu kan ya makan, terus ada door prize-nya gitu kan. Ada gamesnya. Ada gamesnya seperti itu ya nanti. Mungkin kita belajar dari tahun lalu juga ya. Tahun lalu itu banyak yang bilang kita ini terlalu padat, sulit untuk ngobrol dengan yang lain lah. Mungkin nanti kita Acaranya lebih longgar. acaranya lebih longgar, lebih santai. Tidak Biar lebih terlalu bisa banyak. menikmati. Karena kemarin benar-benar kita baru pertama kali dan kita Iya. baru mencari bentuk lah ya. Iya. Gitu sih. Oke ya. Jadi ditunggu nanti ya. Jadi ini jemaat yang nonton pasti menunggu nih. Seperti apa nanti festival kita. kue bulannya ini tahun ini ya. Cuman memang bagian penginjilan ini kita kenapa dibilang setiap bulan kadang-kadang bisa ada acara itu, bukan kita bermaksud untuk tidak sesuai dengan program, tapi kadang-kadang itu tiba-tiba itu ada Muncul aja. satu ide yang tiba-tiba harus Modelnya kalau Pak Dwi kan memang begitu. Strategik. Tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba ada ide, jalan yuk, jalan gitu. dan kelompok kita ini kadang-kadang begitu ide itu dilempar sudah tidak ada lagi kata mundur itu loh. Iya. Tiba-tiba ingat ya, wah kalau anak-anak yang lulus ini akan pergi itu dikasih satu seremoni itu kayak mengutus. Dan mereka kalau Nah kembali itu tuh satu lagi tuh tiba-tiba tuh remaja langsung. Tapi saya bersyukur itu kan ya kita kan dapat something ya yang remaja itu ya. Nah nanti next episode tuh yang remaja, yang remaja yang nanti akan diutus itu. Mereka yang nanti yang akan duduk di sini untuk ngobrol. Nah, tapi itu tuh salah satu tuh Pak. Itu tuh bagi saya ya thanks God gitu loh. Bersyukur sekali. Jadi maksudnya gereja secara lebih serius melalui bidang penginjilan kerjasama dengan remaja untuk benar-benar mempersiapkan yang mereka ini yang boleh dibilang nanti akan pergi gitu loh. ya, Seperti itu dan itu menarik. Nah itu idenya Pak Dwi pasti itu. itu kita ngapain ya kemarin ya ketemu. Sama Yayasan Nurisa. Oh iya betul. Jadi kita kan memang ada kontak terus ya sama lembaga yang kita dukung ya. Nah, waktu itu mereka datang, kita ada ngobrol. Kayaknya Menarik idenya. Ya, saya ingat waktu 2 tahun yang lalu anak saya yang pertama kan ikut acara KTB-nya mereka dan ternyata kok rasanya di sana dia juga bisa ngajak teman-teman itu untuk ibadah dan lain-lain gitu loh. Tapi ya kenapa kalau ini kan bisa juga kita arahkan ke sana dan menarik. Ya, dulu sudah pernah ada ide tapi tidak setajam ini. Ide untuk mereka gitu loh. Cuma tidak setajam ini dan sungguh bersyukur. Ya, kedepannya pasti lebih baik lagi. Oke. Satu lagi yang kita mau ngomongin yaitu tentang pos pelayanan. Nah, kita mulai dengan Pontianak dulu karena itu yang pertama. Dan karena masih segar dalam masih menyatu dengan saya sih sebenarnya. Tempat yang dimana saya pernah pelayanan juga ya. Lama di dan sana ya. saya mencintai tempat itu ya. Jadi ada yang bisa diceritakan nggak sekarang ya saya? Harusnya Pak Bil yang cerita dulu. Iya, gimana Pak? Boleh Kalau Pak. saya ceritain bakminya enak, soipannya enak, Es krim Pak, es krim. es krimnya enak gitu ya. Itu Pontianak. Gimana? Sebetulnya kalau Pontianak ya kita bicara Pontianak itu selalu harus bicara tentang sekolah. Ya sekolah
di Pontianak itu awal didirikan itu hampir 95% ya itu anak-anak yang sekolah di sana itu bukan Kristen. Ya semuanya hampir 95% itu Buddha. Lah tetapi orang-orang Buddha ini mengizinkan anaknya untuk dididik di sekolah Kristen. Nah berawal dari situ maka misi ini ada gitu loh. Nah setelah sekolah ada, kemudian dibentuklah satu acara untuk anak-anak itu di hari Sabtu. Ada jadi wadahnya, Sabtu Ceria. Sabtu Ceria, ya Sabtu Ceria, sehingga dan mereka antusias ikut. Lebih belajar firman. Gitu. Walaupun kita tidak diadakan di hari Minggu karena Minggu itu sepertinya kalau itu ibadahnya Kristen sekali gitu ya. Tapi ini di Sabtu Ceria ini ya kita ada permainan tapi juga diarahkan ke sana dan itu menjangkau dan banyak. itu masih sampai sekarang artinya Pak. Dan sampai sekarang masih. Jadi memang waktu itu seingat saya ingat kan sudah 5 tahun lebih ya saya udah gak di sana. Jadi seingat saya memang tujuan dari kemudian Sabtu Ceria itu tuh untuk lebih kepada karakter, lebih kepada karakternya anak-anak di situ bagaimana. Tapi ya dasarnya memang kebenaran firman seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang sekarang seperti apa progresnya mungkin? Kalau kita melihat sebetulnya dari sisi usia itu sudah cukup matang dan sebetulnya waktu saya diminta Pak Binsar untuk jadi majelis itu salah satunya juga masalah pendewasaan. Pos PI, tapi ya kita harus realistis lah kita melihat apakah sudah saatnya atau belum ya kita dalam walaupun targetnya kan pasti ke sana Pak. Targetnya memang harus ke sana. Ya. Dan waktunya ya kita terus berkumpul artinya. Kita terus. Bali Pak. Nah, saya udah ke sana 1 kali Pak. Gitu loh. Apa kesannya Pak? Kesannya ya mungkin cuma karena pergi dan pulang gitu ya. Tetapi melihat mungkin jemaatnya tuh antusias gitu loh. Antusias pengen belajar sebenarnya seperti itu. Memang kondisinya beda ya antara yang di Pontianak dengan yang di Bali ini beda. Cuman kalau kesannya ini mau belajar seperti apa. Nah, itu tuh masih terus butuh bantuan nih dari Solo nih. Jadi khusus untuk Pontianak dan Bali ya itu kondisi yang tidak sama dengan Kalam Putus pada umumnya. Jadi Kalam Putus pada umumnya itu biasanya ada gereja dulu. Nah setelah gereja baru ada sekolah. Tapi sama loh Pak sebenarnya itu dengan Pontianak. Iya, Bali sama Pontianak. Bali sama Pontianak itu justru ada sekolah dulu. Benar, karena itu maksud saya. Benar. Ada sekolah dulu, baru dirintislah gerejanya. Secara nasional Pak Bill, biasanya gereja dulu. Pada umumnya Kalam Kudus di Indonesia. Itu biasanya kayak Solo ini kan gereja dulu tahun 57, kemudian baru tahun 70 baru ada sekolah. Nah, tapi kalau di 2 tempat ini memang sekolah dulu. Tapi agak beda dengan Bali. Bali itu sebetulnya awal datang itu untuk tanah yang dipersembahkan itu sebetulnya untuk gereja. Oh sebenarnya awalnya harusnya gereja. Harusnya gereja. Jadi itu ada jemaat dari gereja Kalam Kudus Ambon yang waktu itu ada kerusuhan ya. Jadi ke Bali, mengungsi ke Bali. Nah dibelilah satu tanah untuk membangun satu gereja. Tapi ternyata izinnya tidak keluar Pak. Nah tapi waktu mengajukan izin untuk sekolah keluar. Itulah jadilah bikin sekolah. Nah setelah bikin sekolah ya tentu saja Kalam Kudus itu harus ada sekolah, harus ada gereja. Gitu. Nah kalau Pontianak itu kira-kira sudah mulai 2012 mungkin ya. Iya kita. Kita lah kalau Kalam Kudus. Kalau gereja Pontianak. Kalau yang tahu saya Pak 13 Pak. Walaupun memang 13, ya? Awalnya setahu saya itu kan zamannya sebelum saya datang kan sudah ada rencananya itu kan dengan sinode waktu itu kan. Betul. Nah, cuman
benar-benar mulainya itu waktu 2013. kita waktu itu berkunjung tuh ke sana tuh 2013. Kalau Bali itu sekitar 2023 nah. Ya, itu baru kita bersama dengan ini Solo. Ya, sebelumnya udah ada kan di tangan sinode ya kalau Bali. Ya, jadi kemudian di tangan sinode kemudian kita diminta Solo untuk yang mengampu. Bukannya waktu juga 2000 yang Pontianak itu Pak Dwi juga ikut waktu menentukan soal mau kita ambil atau apa yang Pontianak? Nah, itu kalau di lagi dipikir-pikir. Sebetulnya waktu itu saya majelis juga. Ya. Kalau mau cerita itu ya. Ya. Pada saat itu sebetulnya saya termasuk orang yang tidak setuju. Soalnya dia belum masuk bidang penginjilan, Pak. Waktu itu dia belum masuk bidang penginjilan soalnya. Iya, benar. Wah, saya bilang kenapa kita harus memikirkan Pontianak sementara kita di dalam sini aja masih banyak yang harus kita kerjakan. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Cuman ya waktu itu atas dorongan Yoyo sama Caklin, untunglah ada Pak Yohanes ya. Sungguh bersyukur. Tuhan yang kasih hikmat sih Pak. Ditariklah saya untuk ikut ke sana. Gitu loh ya. Dan setelah sana katanya kalau sudah minum airnya Kapuas itu pasti balik. Nah, ternyata benar juga ya. Gitu ya. Benar juga. Ya, kadang-kadang memang kita kalau tidak melihat secara langsung tidak akan ada. Jadi waktu itu juga yang ikut memperjuangkan waktu itu Pak Yohanes sama Bu Charlin. Iya. Terima kasih. Ya, thank you. Terus Bali Pak Dwi juga. Iya, harus iya. Harus iya Pak. Salah satu, maksudnya bukan kan, tapi salah satu juga yang menentukan waktu itu. Pas pelayanan Bali bagus ini Pak, terus berkembang. Dia mulai kita ada banyak beberapa kerjasama dengan yang Solo kayak bahan sekolah minggu ya, supaya pos pelayanan Bali tidak terlalu susah. Maka mengadopsi bahan dari Komisi Anak yang Solo. Terus mereka kembangkan tunas remaja dan remajanya gitu. Jadi ya kayak kalau sekolah ada yang namanya sister school, ini gereja juga seperti itu. Ya, jadi kemarin waktu Pak Max datang ke Solo juga sharing bahwa Pak Max itu hamba Tuhan yang di Bali, ya hamba Tuhan yang di Bali. Ya, dia sharing bahwa dia akan lebih konsentrasi kepada sekolah. Jadi penginjilannya akan ditujukan ke situ lah. Makanya saya kan selalu bilang ya bahwa sekolah Kalam Kudus ya itu adalah ladang misi dari gereja. Itu loh, bukan kita memaksa semua harus masuk ke Kalam Kudus, bukan seperti itu. Tetapi kalau ada anak-anak yang belum mengenal Tuhan dan kita perlu memperkenalkan, ya itulah yang akan kita lakukan seperti itu sih. Dan selain anak, orang tuanya ya tentu saja pasti terjangkau kalau kita bicara sekolah. Gitu. Jadi kita bisa melihat ke sana. Oke. Wah, ini udah banyak nih kita ngomong ya, dan memang karena bidang penginjilan tuh dan tidak selesai nih sebenarnya kalau mau diomongin, karena banyak loh. Yang sebenarnya datang, Pak. Nggak boleh selesai. Bukan soal nggak boleh selesai, tapi memang banyak hal yang dikerjakan sebenarnya oleh bidang penginjilan. Dan itu satu yang sangat disyukuri ya, karena gereja tadi yang saya setuju sekali dengan Pak Yohanes, jadi gereja yang tidak menjadikan penginjilan atau misi itu sebagai bagian dari gereja itu benar-benar tuh kita ini sebenarnya bukan gereja Tuhan nih. Ya, benar kan? Harusnya malah jadi ujung tombaknya nih. Ya seperti itu. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Thank you banget ya. Oke, kita sudah mau ada di akhir. By the way, ada nggak sesuatu yang mau diceritakan lagi tentang bidang penginjilan sebelum kita closing? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau dikerjain, apalagi nih proyek-proyeknya nih. Banyak didoakan. Oh iya. Dan misi kita itu selalu ingin satu kayak seperti yang tadi Pak Dwi kasih tahu bahwa kultur dari GKKK Solo adalah kultur mengenai masyarakat Tionghoa. Oke. Jadi kami di penginjilan juga akan terus mengupayakan bagaimana nilai-nilai dari budaya Tionghoa yang selalu kita rayakan, baik itu dari Imlek, baik itu dari Cengbeng, baik itu dari Mooncake Festival. Mungkin ya kita boleh sebut hari raya lah, hari raya Tionghoa, budaya Tionghoa yang terkenal. Nah ini nilai-nilai apa sih yang
secara Kristen kita bisa ambil yang sesuai dan kita bisa istilahnya dilihat dari sudut pandang Kristiani yang tidak bertolak belakang dengan iman kita. Dan justru bahkan malah membuat sebenarnya gereja dengan masyarakat Tionghoa itu sangat erat gitu loh. Kita nggak antipati, kita sangat bisa menerima, kita sangat bisa membaur, dan ini suatu edukasi yang baik sih untuk jemaat sekalian, bahkan untuk masyarakat luar begitu loh, bahwa gereja Kalam Kudus Solo juga melakukan tradisi Tionghoa dengan baik, dan bahkan jemaatnya pun juga didorong untuk ikut merayakan begitu loh. Nah ini nilai-nilai seperti ini yang kami juga melalui bidang misi, bidang penginjilan, kami ingin membuka secara luas kepada masyarakat Solo. Harapannya benar-benar secara melalui komunitas kita di tempat ini benar-benar bisa memberkati komunitas Tionghoa ya. Secara walaupun memang tentu saja Kalam Kudus itu kan terbuka buat semua ya. Tapi kita tidak melupakan ya dari latar belakang kita, akar kita dari mana, dan itu berharap bahwa GKKK Solo menjadi berkat buat Solo, keberadaan kita ya. Seperti itu. Oke, itu Bu Charlene ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan? Gara-gara kemarin mempersiapkan untuk menyambut cucu daripada Jonsung itu ya. Cucunya mungkin ya namanya Pendeta Timothy Wang ya, Pendeta Timothy Wang. Oke. Terus kita kan sempat berpikir mau kasih kenang-kenangan apa atau apa gitu. Terus membuat saya mencari dan stumble ke salah satu tulisan kaligrafi karya Pak Budi Wijaya. Ya, almarhum Pak Budi Wijaya. Dan itu erat kaitannya banget dengan misi. Dikatakan kalau panggilan misi dalam iman Kristiani bukan promosi agama melainkan transformasi hidup. Ya, 基督教的宣道不是宣传宗教，而是传递生命。Buat saya itu harusnya terus mengingatkan kita bukan promosi agama, tapi sungguh-sungguh Injil yang hidup adalah transformasi kehidupan seseorang. Ya, bukan soal agamanya, tapi bagaimana hidup itu yang kemudian. Tapi bagaimana hidup itu yang dihidupi, yang bertransformasi dan mewartakan. Yang berdampak untuk masyarakat yang ada gitu loh, melalui kita ya. Oke. Nah, dari Pak Dwi ada statement closing sebagai dari bidang penginjilan. Ya, saya tiba-tiba ingat satu hal ya, maksudnya kita ini memang gereja Chinese ya, dan kita harus melihat saat ini juga banyak ekspat dari Chungpo yang datang bekerja di banyak kota di Indonesia. Nah, itu salah satu yang mendorong kami ini untuk mencari komunitas mereka, dan mungkin kita akan ajak mereka untuk beribadah. Kalau mereka di Indonesia ini mungkin lebih bebas ya daripada mereka di sana. Nah, makanya kita memperkenalkan kepada mereka, dan gereja ini saya lihat di Solo satu-satunya gereja yang punya ibadah dalam bahasa Mandarin. Gitu loh. Itu no debat ya, semuanya tidak ada, hanya Kalam Kudus. Nah, itu yang mau kita expose untuk supaya mereka juga datang ke sini. Nah, sebagai closing statement ya, maksudnya ini pengingatan saya tentang EE yang kemarin itu adalah bahwa pekabaran Injil, pemberitaan Injil ya, penginjilan itu bukan himbauan ya, tapi itu adalah perintah. Dan itu ditujukan kepada setiap orang percaya. Ya, saya mengundang kita semua dari Gereja Kristen Kalam Kudus, semua anggota Gereja Kalam Kudus ini boleh bersama-sama untuk masuk di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja ini. Ya, mungkin simple, tidak usah terlalu banyak yang macam-macam. Kita berawal dari kita mau membuka diri untuk belajar satu metode ya, EE. Kemudian nanti kita akan di EE itu ada satu bahan yang sudah diterjemahkan juga di dalam bahasa Mandarin. Oh, oke. Gitu. Nah, nanti
mungkin kita bisa membawakan itu kepada ekspat Chinese Cungpo yang ada di Solo ini. Oke. Gitu aja dari. Oke. Baik, ya dari saya ya sebagai penutup ya, saya sudah coba memikirkan apa ya menjadi penutup dari kemudian perbincangan kita pada malam hari ini. Saya mendapati begini, misi utama sebuah gereja adalah menjalankan amanat agung Kristus. Itu misi utama. Saya meyakini itu, ya. Hal yang utama dari amanat agung Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Dan ini dimulai dari pekabaran Injil. Karena itu dalam konteks GKKK Surakarta, bidang penginjilan menurut saya menjadi pintu pertama orang bisa melangkah masuk untuk menjadi murid Kristus. Pintu pertama, ya. Dan kita patut bersyukur karena GKK Surakarta dimotori oleh bidang penginjilan terus bekerja keras ya supaya kemudian Injil diberitakan. Ya. Oke, kita boleh tepuk tangan ya sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih Pak Yohanes, makasih. Terima kasih Pak Bil. Charlene, makasih Pak Dwi. Makasih Pak. Ya, semoga terus kerja keras ya. Oke ya, dan jangan capek-capek jangan bosan-bosan ya. Walaupun banyak kerjaan ya. Oke.